Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Juli 2020. Ini untuk zodiak pertama yaitu Aries. Oke, Aries. Jadi pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, dan bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan atau karir. Jadi walaupun aku bukanya general, tapi bisa aja ngarah ke percintaan atau apapun juga ya. Tergantung energi apa yang paling besar bermain ya. Jadi pembacaan ini juga bisa bukan energi kamu. Kenapa? Karena bisa aja kamu punya Sun, Moon, Rising atau bahkan Venus di zodiak lain. Oke, so silahkan cari di Google ya, birth chart, atau paling simpelnya kamu masuk Google dan cari cover astrologi untuk tahu birth chart kamu seperti apa ya. Karena setiap manusia nggak hanya memiliki satu zodiak aja ya. Oke. Untuk Aries di Juli 2020 dan kalau nggak resonate tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu ya. Oke, banyak banget flip card. Ini aku ambil ada the moment the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Oke, kita ambil lagi satu. Ada when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Dan main energy untuk oracle kamu ada true healing ya. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings slip below the trigger. Okay. So apa yang kulihat di sini adalah ini masa-masa untuk Aries, masa-masa permulaan baru, dimana mungkin kamu ngerasa hal yang aneh, perasaan yang gak nyaman, perasaan yang seperti apa, karena aku ngeliat ada perubahan drastis yang mungkin gak kamu sangka-sangka. Oke, sorry kalau kamu dengar suara kucing aku. Perubahan yang gak pernah ada di pikiran kamu selama ini. Aku ngeliat ini lebih ke kehidupan ya, lebih ke karir ya. Jadi mungkin kamu tiba-tiba harus ada di antara kalian yang pindah pekerjaan, resign, atau kalian yang pindah dimutasi atau pindah ke suatu tempat atau cabang pekerjaan yang out of nowhere aja, tiba-tiba kamu pindah dan kamu kayak nerima aja gitu. Karena aku ngeliat kamu coba untuk belajar mendengarkan suara hati. Kita lihat lagi oracle-nya. Untuk Aries Juli 2020. Padahal tadi dia nggak bunyi loh. Sekarang waktu aku recording baru dia bunyi. Kayaknya dia tahu kalau udah aku reading, dia teriak-teriak. Oke, ada the sun. Oke. Dan ada tree blossoming abundance. Dan ada woman holding a heart sih. Seperti yang aku bilang tadi, kalau ini adalah permulaan yang baru. Kenapa? Karena ada the sun. Sun ini dia ada angka satunya di sini ya. So jelas banget ada sebuah perubahan besar di hidup kamu, terutama karir, dan itu ngeliat mengarah ke arah yang lebih baik sih. Kalau kamu bertanya-tanya
gimana kedepannya keuangan kamu. Aku ngeliat kedepannya bakal manis, bakal baik, dan bisa seperti ekspektasi yang kamu harapkan atau bahkan lebih ya. Cuman aku ngeliat ini dimana kalau kamu memang bener-bener nerima apa yang udah terjadi, karena aku ngeliat karena the woman holding a heart, so aku seperti ngeliat kamu memendam suatu rasa. Aku nggak tahu kebencian atau kekesalan terhadap seseorang dan rasa nggak terima. Ini rasa seperti kamu ngerasa ditolak oleh seseorang, entah ditolak dalam artian pekerjaan, entah ditolak dalam artian hubungan. Aku ngeliat ada arah ke sana dan kamu berusaha banget untuk nggak terlihat nggak terlihat kalau kamu kecewa, tapi sebenarnya kamu kecewa banget. So kita lihat klarifikasinya ya. Oke. Kita lihat klarifikasinya. Kita lihat oracle pertama. Ada the magician, ada the moon, wow, dan ada three of swords sih. Seperti yang aku bilang tadi, kamu mendam kekesalan, kamu mendam sakit hati terhadap seseorang ya. Si ada three of sword-nya muncul, ada the moon. Jadi terlihatnya kamu baik-baik aja di luar, kamu bisa menjalani hidup, kamu bisa, pokoknya karir kamu menanjak gitu. Itu cara kamu untuk menutupi kesakitan kamu. Jadi di pekerjaan kamu itu pokoknya nggak ada yang kurang lah gitu. Tapi di dalam hati kamu ya, moon ini kan pikirannya, bisa dipresentasikan pikiran di dalam astrologi. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut seperti yang aku bilang tadi. Klarifikasinya ada the moon, magician, dan three of swords. So, three of swords. Sakit hati, kekecewaan ini masih kamu pendam atau dia pendam. Oke, jadi seperti yang aku bilang ya, energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. So, kita lihat lagi klarifikasinya. Oke, ada seven of swords, wow. Nine of swords. Seven of cups. Orang ini yang energinya terbuka di sini, terbaca di sini, merasa dihianati, merasa dikecewakan, merasa hidup dia hancur banget. Dan dia, aku bisa bilang, gak percaya dengan yang namanya cinta, dengan kasih sayang, karena keadaan ini semua. So, kenapa kartunya ini keluar, oracle-nya tentang healing semua? Karena orang ini belum healing, ya. Walaupun begitu banyak perubahan saat ini terjadi di hidup dia, terutama di banyak pekerjaan dan juga karir, percintaan juga banyak yang berubah ya, tapi tetap kekecewaan di dalamnya itu nggak berubah, tetap sama. Kita lihat lagi. Oke,
Knight of Cups, Sun, the Lovers, wow. Dan Judgment. Apapun nih tentang percintaan ya, tentang kasih sayang, tentang asmara, orang ini bisa dibilang jatuh banget, atau kamu jatuh banget, rasanya kayak bumi itu runtuh ya. Apapun yang terjadi di hidupnya membuat dasar dia, istilahnya hubungan itu kan berdasarkan trust, komunikasi ya. Jadi orang ini nggak percaya tentang cinta, nggak percaya tentang kepercayaan, nggak percaya karena namanya komitmen. Dan kenapa hal ini terjadi di kamu atau dia? Karena memang kalian harus belajar. Kamu terlalu merasa dengan satu orang atau beberapa orang menyakiti kamu ngerasa semua orang sama juga yang lainnya. No, nggak kayak gitu. Itu yang harus kamu sadari. Kalau dari pekerjaan, karir ini bagus loh. Maksudnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Cuman orangnya kalau udah masalah kerjaan atau karir itu bisa tenggelam banget, engage banget sama pekerjaan, dia bakal oke banget gitu kerjaannya, perfect lah istilahnya ya. Tapi kalau udah, kan memang gak ada orang yang benar-benar sempurna di segala hal ya. Dan kalau udah percintaannya benar-benar down banget. So that's why kenapa dia menahan hati dia di sini. Apapun yang berkaitan dengan hati itu dia tahan. Ace of Wands, Nine of Wands, Three of Pentacles. Sebenarnya orang ini pengen banget yang namanya berkomitmen, ada rasa, orangnya pengen banget ada rasa ingin dimiliki, ingin disayangi, dan ingin dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau pasangan dia ini membuat dia ngerasa dia nggak disayangi, dicintai, orangnya down ya. Dia pengen banget jadi orang yang diandalkan, padahal belum tentu. Kalau pasangan itu nggak butuh, nggak mencari-cari, bukan berarti nggak butuh gitu, tapi persepsinya dia lain, persepsinya dia berbeda. Itu yang buat aku ngelihat hubungan ini nggak berjalan baik. Queen of Wands, aku nggak tahu kalian masih bersama apa enggak. Tapi yang pastinya dia mencoba tutup mata akan segala apapun, bukan tentang kamu ya, tapi tentang perasaannya dia. Orang ini masih care, masih peduli ya, masih dia. Tapi dia nggak mau terbawa perasaan lagi. Sebenarnya bukan terbawa perasaan sih, tapi terbawa ego. Tapi kita kan sebagai manusia ngerasa perasaan itu adalah ego, dan ego itu adalah perasaan. Nah, itu salahnya kita sebagai manusia, kita nggak tahu membedakan akan hal itu. Dan kita nggak akan bisa tahu mana yang benar-benar cinta, mana yang benar-benar kasih sayang, mana yang namanya sebuah kedewasaan, kalau hal itu kita nggak bisa bedakan. Sebenarnya orangnya pengen banget disayangi, pengen banget dicintai ya, tapi dia nggak dapatin itu semua. Aku nggak tahu, memang dia nggak benar dapatin dari orang tuanya. Sepertinya mungkin ada yang dia memang nggak dapat dari orang tuanya ya, dan akhirnya dia berharapnya dengan orang lain ya, bisa seperti itu.
akhirnya dia menuntut orang lain untuk sama dia, memberikan segalanya untuk dia yang gak dia dapatkan dari orang tuanya. Tapi itu bukan hal yang baik. Itu artinya kita bergantung dari luar, dan itu gak bisa kita lakukan. Kenapa? Kalau kita selama hidup kita hanya bergantung dari luar kita, saat kita benar-benar sendiri, saat kita benar-benar jatuh, kita gak akan mampu berdiri. So ya, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada konselor sih. Kamu atau orang ini ya butuh banget yang namanya konseling ataupun ke terapis ya. Ke terapis itu bukan berarti kita dalam artian itu nggak benar ya, kita memang lagi sedang sakit ya, sama seperti kita sedang sakit flu ya, kita perlu ke dokter gitu ya. Sama seperti aku pernah ke psikolog ya, dan aku nggak peduli apa yang orang katakan ya, yang penting aku sembuh dan aku pengen tahu apa yang terjadi dengan diri aku. Semakin aku tahu dan semakin aku mengenal ya, ada konseling, aku nggak lagi merasa tersesat, nggak lagi merasa nggak ada yang peduli sama aku. Karena terkadang bukan nggak ada orang yang peduli sama kamu, tapi kamunya yang nggak peduli sama diri kamu sendiri, dan kamu biarkan diri kamu ada di situ terus. Okay, so I think that's all. Kalau kamu ingin personal reading atau counseling, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Okay, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Sorry ya, bye.